banyak sekali kesalahan. Bi asma'i fad'ubiha, dan berdoalah kamu cara ighfir lana dzunubana. Dalam kita berdoa itu kita akan perintahnya Allah, kita berdoa banyak sekali kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ingin mendengar ini akan diteruskan, tidak, ini harus diubah agar seluruh kekuatan yang ada di sana. Tunggu dulu, aku mau jawab. Saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan, kita harus dialog. Ini masalah bangsa, ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satunya pikiran perkataan. Terima kasih. Menyatukan yang saya sampaikan di awal, pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama. Maka kalau perbuatannya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat. Maka mudah-mudahan pemilu dan nomor 1. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Baik. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang lagi janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi terhadap partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Mengangkat sumpah untuk membela Pancasila, bangsa kita mendirikan sebuah republik. Dari Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih teman-teman media cetak elektronik yang berbagi, yang malam ini sudah hadir di tempat kami, di kantor kami koalisi. Yang saya lihat tadi beliau Pak Prabowo sangat santai, sangat menguasai apa yang menjadi topik di malam hari ini, di mana beliau mengangkat hukum dan HAM menjadi prioritas yang utama. Hukum di atas segala-galanya, karena beliau sadar betul bahwa karena beliau adalah salah satu Menteri Menhan, jadi sudah paham banget dengan masalah hukum. Pak Adi, ini kan beberapa hasil debat kan akan didiskusikan oleh tim koalisi ya. Siap. Mungkin ada poin-poin yang sudah dicatat oleh koalisi nanti yang akan didiskusikan. Siap. Jadi tadi sesuai yang kita sampaikan tadi dalam debat tadi, kita sudah ngobrol dengan ketua koalisi, salah satunya dengan Demokrat, di mana nanti apa yang kita dibahas tadi, dimunculkan tadi di pertama tadi sudah ada bahan yang kita bicarakan. Secara umum Pak Ardianto melihat Pak Prabowo unggul dalam debat malam ini. Kalau saya melihat begitu, karena kebijakan beliau tidak ada kata satupun yang menyerang tadi ketika awal. Tapi berbeda dengan dua paslon yang tadi disampaikan, dua-duanya pakai menyerang personal. Tapi beliau mengutamakan betul-betul visi misi. Kan tadi dari awal sudah ditanyakan dulu visi misinya, tapi dua-duanya justru menyerang ke personal. Itu tidak menunjukkan seorang yang negarawan, justru dia tidak menguasai apa dimaksud dengan visi misinya. Artinya pengalaman Pak Prabowo di pemerintahan terlihat di debat tadi juga sangat luar biasa. Ketenangan beliau, kewibawaan beliau ditunjukkan tadi ketika debat di acara yang sesi pertama tadi. Artinya setelah debat ini dari Pak Ardianto meyakini akan semakin besar dukungan untuk Prabowo Gibran. Sangat semakin besar beliau, Bapak Prabowo maupun Mas Gibran akan menang jadi satu putaran. Pak, terkait dengan sekarang kan sebetulnya Pak Prabowo sendiri kan lebih cair dibandingkan
meraih mas dengan tujuan meraih masa yang atau suara? Style beliau itu banyak belajar dari Pak Jokowi. Pak Jokowi banyak tersenyum, banyak mendengarkan rakyat, banyak mendengarkan apa keluhan masyarakat. Jadi beliau sekarang sudah berbeda dari yang tahun-tahun yang kemarin. Sekarang Bapak sangat sabar dan sangat penuh dengan cinta. Itu